Ada sesuatu yang bergerak di dalam keheningan malam ini, bukan suara dari luar dirimu, melainkan getaran halus dari dalam jiwamu sendiri. Ia memanggilmu, pelan, namun tegas, lembut, namun penuh kekuatan, seolah semesta sedang menunduk mendekat, membisikkan rahasia kecil di telingamu. Bangunlah, wahai jiwa yang terpilih, karena waktumu telah tiba. Mungkin selama ini kau berjalan dalam gelap, mengira hidup hanyalah serangkaian kebetulan yang lelah. Mungkin kau pernah merasa sendirian, menatap langit tanpa tahu kemana arah yang benar. Namun malam ini berbeda, karena malam ini semesta menatap balik ke arahmu. Ada sesuatu yang bergerak, tak kasat mata namun nyata, seperti hembusan angin yang tak terlihat, namun dapat kau rasakan di kulitmu. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Biarkan tubuhmu tenang dan hatimu mulai mendengarkan. Hari ini bukan hanya hari biasa. Hari ini adalah waktu yang telah lama ditulis dalam perjanjian takdir di balik tirai waktu. 22 Oktober tahun 2025, sebuah titik dalam garis perjalananmu, di mana langit dan bumi bersatu, menyentuh satu nama, namamu. Di saat ini, pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai bergetar. Energi lama yang menahan langkahmu perlahan terurai. Dan di baliknya, terdapat sungai cahaya yang menunggu untuk mengalir ke arahmu. Kau mungkin tidak bisa melihatnya dengan mata, tapi jiwamu tahu. Kau bisa merasakannya. Sebuah rasa hangat yang muncul tanpa alasan, seolah ada sesuatu yang baik sedang mendekat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari semesta yang telah lama menunggu kau mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kau bukan tubuh yang berjalan di antara waktu, kau adalah jiwa yang sedang pulang ke cahaya asalnya. Dengarkan kembali, bukan dengan telinga, tapi dengan hati, karena setiap kata dalam momen ini bukan hanya kalimat, melainkan cermin. Cermin yang menunjukkan wajah sejati dari dirimu yang terlupakan. Kau pernah kuat. Kau pernah berani, kau pernah penuh cahaya, dan hari ini, semua itu akan kembali. Sebelum perjalanan ini dimulai, mari kita berhenti sejenak, pejamkan matamu. Jika kau ingin, rasakan bumi di bawah kakimu, hembusan udara di sekitarmu, dan detak halus kehidupan yang terus berdenyut di dalam dadamu. Semesta sedang berbicara melalui setiap tarikan napasmu. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat di mana kau siap membuka mata batinmu. Dan saat itu adalah sekarang. Hari ini, kau tidak lagi berjalan dalam kebingungan. Kau sedang berjalan menuju ingatan suci tentang siapa dirimu, tentang kekuatan yang pernah kau miliki, dan tentang janji yang pernah kau buat sebelum lahir ke dunia ini. Janji untuk bangkit, janji untuk ingat, janji untuk makmur, bukan hanya dalam harta, tetapi dalam cahaya, dalam damai, dan dalam kesadaran. Jika hatimu bergetar mendengar ini, itu tanda bahwa jiwamu telah mengenali panggilannya. Maka biarkan energi ini mengalir melalui dirimu. Jangan tolak, jangan lawan. Biarkan ia menyentuh setiap bagian dalam dirimu yang pernah merasa terluka. Karena malam ini, Tuhan sedang memelukmu melalui getaran kata, dan semesta sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta keemasan yang tak akan pudar. 22 Oktober 2025 bukan sekadar tanggal. Ia adalah gerbang menuju babak baru hidupmu, tempat kekayaan lahir dari kesadaran, dan rezeki muncul dari ketenangan. Sebelum kita menapaki 7 lapisan perjalanan batin ini, berikan niat yang tulus dalam hatimu. Katakan pelan-pelan, aku siap menerima, aku siap melepas, aku siap berubah. Dan jika setiap kata yang kau dengar malam ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, tekan suka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada semesta. Tekan berlangganan, nyalakan lonceng cahaya agar pesan berikutnya tidak melewatimu. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai simbol kebangkitan,
sebagai tanda bahwa kau siap menerima kelimpahan yang datang bukan karena kebetulan, tetapi karena takdirmu yang telah tiba waktunya. Sekarang, tarik napas panjang sekali lagi. Rasakan udara yang kau hirup membawa energi baru, dan udara yang kau hembuskan membawa pergi semua yang tak lagi sejalan dengan jiwamu. Inilah momenmu, inilah panggilanmu, dan inilah awal dari kekayaanmu. Mari kita mulai perjalanan ini, perlahan, lembut, penuh cahaya, menuju 7 gerbang kesadaran, menuju tempat di mana semesta akan mempersembahkan seluruh kelimpahan yang telah disiapkan untukmu sejak awal waktu. Bagian 1. Kesadaran yang terbangun. Setelah semua keheningan tadi, setelah kau menutup mata dan menenangkan napasmu, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirimu. Sebuah getaran halus, lembut seperti cahaya pertama yang menembus kabut pagi. Itulah kesadaranmu, yang perlahan mulai terbangun. Kau mungkin tidak langsung menyadarinya, karena kesadaran tidak datang dengan suara keras, tidak datang dengan teriakan atau gemuruh. Ia datang perlahan, seperti embun yang turun tanpa bunyi, menyentuh daun-daun jiwamu yang lama tertidur. Selama ini, kau hidup dalam kecepatan, dalam keharusan, dalam rutinitas, dan tanpa sadar, kau berjalan terlalu jauh dari rumah batinmu sendiri. Namun kini, semesta memanggilmu untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tetapi kembali ke inti dari keberadaanmu, tempat semua cahaya berasal. Sadarlah bahwa hidup bukan hanya tentang berlari mengejar sesuatu di luar dirimu, bahwa kekayaan bukanlah apa yang kau genggam, melainkan apa yang tumbuh dalam dirimu. Sadarlah bahwa setiap detik yang berlalu adalah bagian dari tarian besar antara dirimu dan semesta, dan dalam tarian itu, kau tidak pernah menjadi korban. Kau adalah penari yang setiap langkahnya menciptakan pola kehidupan. Tarik napas perlahan. Rasakan udara itu menyentuh paru-parumu, menyebar ke seluruh tubuhmu, dan menyapa setiap sel yang telah lama lupa pada kebahagiaan sederhana untuk hidup. Begitulah cara kesadaran bekerja. Ia tidak memaksa, ia tidak menuntut. Ia hanya mengetuk dan menunggu dengan sabar sampai kau berkata, "Aku siap membuka mata." Maka, bukalah mata jiwamu dan lihatlah dunia dengan pandangan baru. Lihat bahwa setiap pohon yang tumbuh di jalanmu tidak hanya daun dan batang, tetapi doa yang berdiri. Lihat bahwa setiap orang yang datang dan pergi tidak hanya peran yang lewat, tetapi pesan yang dikirim untuk pertumbuhanmu. Lihat bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, bukan hukuman, melainkan pelajaran agar kau lebih lembut, lebih bijak, lebih mengenal makna hidup yang sesungguhnya. Kesadaran adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia tidak menunggu keadaan sempurna, tidak menunggu waktu yang tenang. Ia selalu ada, di sela detak jantungmu, di antara hembusan napasmu, di tengah hiruk-pikuk yang sering kau anggap sebagai gangguan. Ketika kesadaranmu terbangun, kau akan mulai melihat bahwa semuanya terhubung, bahwa setiap doa yang kau panjatkan tidak pernah lenyap, hanya menunggu saat terbaik untuk kembali padamu dalam bentuk yang baru. Dan kau mulai mengerti bahwa tidak ada hal yang benar-benar hilang. Segalanya hanyalah berpindah bentuk, menjadi energi lain yang lebih lembut, lebih halus, lebih siap mendukung perjalananmu ke arah kelimpahan. Kesadaran yang sejati tidak hanya membuka pikiran, tetapi juga menundukkan hati. Ia membuatmu berhenti membandingkan, berhenti berlari dari diri sendiri. Ia mengajarkanmu untuk berhenti dan mendengarkan dengan penuh cinta. Dengarkan suara kecil itu di dalam dirimu. Suara yang dulu sering kau abaikan karena terlalu sibuk mendengarkan dunia. Itulah suaramu yang sejati. Itulah bagian dari Tuhan yang bersemayam di dalam dada, menunggu untuk diakui kembali. Katakan dengan lembut, "Aku mendengarmu, aku mengingatmu." Dan di detik itu juga, kesadaranmu akan menyalakan kembali cahaya yang pernah redup. Cahaya yang membuat langkahmu tidak lagi berat, karena kini kau berjalan bukan dengan rasa takut,
tetapi dengan rasa tahu bahwa engkau dijaga. Kau tidak pernah sendirian, tidak pernah. Ada tangan yang tak terlihat yang selalu memandumu di balik layar kehidupan ini. Ada kekuatan lembut yang membawamu tepat ke tempatmu seharusnya berada, meski jalanmu tampak berliku. Kesadaran adalah pintu pertama menuju kekayaan sejati, karena tanpa kesadaran, segala harta terasa kosong. Tanpa kesadaran, setiap kemenangan hanyalah bayangan tanpa cahaya. Namun ketika kau sadar, setiap hal kecil terasa berarti. Setiap napas menjadi berkah, setiap hari menjadi awal baru. Hari ini, kau belajar membuka mata bukan untuk melihat dunia, tetapi untuk melihat dirimu sendiri. Dan di dalam dirimu, kau menemukan seluruh alam semesta sedang berputar dengan lembut, menyanyikan lagu yang sama. Kau cukup, kau selalu cukup, jadi jangan takut. Kesadaran tidak akan mengubahmu menjadi orang lain. Ia hanya akan membawamu pulang ke tempat di mana kau selalu menjadi dirimu yang paling utuh. Tarik napas sekali lagi. Biarkan cahaya kesadaran itu menetap di dalam dada, tenang, hangat, dan lembut. Kau telah terbangun, dan dalam kebangkitan ini, semesta mulai menulis ulang garis hidupmu dengan warna keemasan yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Kesadaran telah membuka gerbang pertama, dan di balik gerbang itu, menunggu air suci yang akan membasuh segalanya. Itulah langkah berikutnya saat pembersihan dimulai. Bagian 2. Pembersihan. Setelah kesadaranmu terbuka, setelah cahaya pertama itu menembus kabut pikiranmu, kau akan merasakan sesuatu yang mulai bergolak di dalam diri. Bukan badai, bukan gejolak, tetapi gerakan lembut yang mengundangmu untuk membersihkan diri. Itulah panggilan tahap kedua, pembersihan. Sebuah perjalanan lembut yang mengajakmu untuk menanggalkan apapun yang bukan lagi milikmu. Segala beban yang pernah kau simpan di bawah kesadaran, semua ingatan yang dulu kau bungkam karena sakit, semua kata-kata yang tidak pernah kau maafkan, semua luka yang pernah kau peluk terlalu lama, semuanya kini datang ke permukaan, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk dilepaskan. Pembersihan bukan hukuman. Ia adalah bentuk kasih sayang paling tinggi dari semesta. Karena semesta tahu kau tidak bisa mengisi bejana yang masih penuh dengan air lama, maka ia datang membantumu mengosongkannya. Dengarkan. Suara lembut itu di dalam dada yang berkata dengan bisikan tak terdengar, "Lepaskanlah, sudah saatnya kau bersih." Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Bayangkan setiap embusan itu membawa keluar semua sisa energi lama, semua rasa takut yang pernah mengendap, semua kenangan yang sudah tidak lagi tumbuh bersamamu. Kau tidak perlu melawan rasa sakitnya, kau hanya perlu mengizinkannya lewat. Air mata yang jatuh malam ini bukan kelemahan, itu adalah bagian dari pembersihan suci. Itu adalah air dari langit yang turun melalui matamu untuk memandikan jiwamu dari dalam. Jangan tahan tangisanmu jika ia datang, karena setiap tetesnya membawa pergi satu lapis kabut dari hatimu. Dan di balik setiap isak kecil, ada cahaya yang semakin terang, semakin jernih, semakin damai. Pembersihan tidak selalu indah di permukaan. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk keheningan yang panjang, kadang dalam perasaan asing yang tidak bisa dijelaskan. Namun percayalah, di balik setiap rasa yang tak nyaman, ada proses ilahi sedang berlangsung. Seperti langit yang harus menurunkan hujan agar bumi kembali subur, begitu pula dirimu. Kau perlu melepaskan agar jiwamu kembali menjadi ladang tempat kelimpahan dapat tumbuh. Bayangkan dirimu berdiri di bawah air terjun cahaya. Airnya tidak dingin, melainkan hangat dan lembut seperti kasih ibu yang memeluk. Biarkan air itu mengalir dari puncak kepalamu, menyapu wajahmu, menghapus segala nama-nama yang menempel di kulit jiwamu. Nama dari masa lalu, dari rasa bersalah, dari kekecewaan, semua yang membuatmu merasa kecil. Katakan dalam hatimu, "Aku memaafkan, aku melepaskan, aku membersihkan." Ulangi perlahan, dengan setiap napas, dengan setiap hembusan.
Biarkan kata-kata itu menjadi mantra, menggetarkan seluruh tubuhmu, sampai akhirnya terasa ringan, ringan seperti daun yang jatuh dan menyerahkan dirinya pada angin. Kau tidak harus mengerti semua alasan. Kau tidak perlu mencari siapa yang benar atau salah, cukup izinkan segalanya menjadi apa adanya. Karena pembersihan tidak membutuhkan penjelasan, ia hanya membutuhkan keikhlasan. Dan ketika engkau benar-benar ikhlas, kau akan merasa sesuatu yang ajaib, rasa lega yang tidak berasal dari dunia ini, sebuah keheningan yang memelukmu dari dalam, sebuah rasa damai yang muncul tanpa sebab, namun kau tahu, itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang dekat. Semesta tidak ingin kau menderita, ia hanya ingin kau kembali bersih, agar kekayaan yang disiapkan untukmu dapat masuk tanpa rintangan. Bayangkan bebanmu sebagai batu-batu besar di sungai. Semakin banyak batu, semakin lambat air mengalir. Dan kini, satu persatu batu itu terangkat oleh tangan cahaya. Air pun mulai mengalir lagi, jernih, bebas, tanpa hambatan. Itulah yang sedang terjadi pada dirimu malam ini. Energi yang dulu terhenti kini mulai bergerak. Dan bersama gerakan itu, datanglah arus rezeki yang telah lama menunggu. Pembersihan bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memberi ruang. Ruang untuk hal-hal baru, ruang untuk cahaya yang lebih terang, ruang untuk cinta yang lebih murni. Dan setiap kali kau berkata dalam hati, "Aku siap melepas," semesta menjawab, "Kalau begitu, aku siap memberi." Begitulah cara semesta bekerja, selalu mencerminkan isi hatimu. Maka jangan takut untuk mengosongkan diri. Karena kekosonganmu adalah undangan bagi keajaiban untuk datang. Kini, rasakan tubuhmu yang mulai ringan. Bayangkan segala beban perlahan menguap ke udara, menghilang, larut menjadi cahaya lembut, kembali ke sumbernya tanpa meninggalkan bekas luka. Kau telah membersihkan dirimu, dan air cahaya itu kini mengalir ke dalam hatimu, menjadi danau tenang yang memantulkan langit. Di permukaannya, kau bisa melihat pantulan wajahmu sendiri, namun kali ini lebih jernih, lebih damai, tanpa sisa amarah, tanpa sisa duka. Inilah dirimu yang baru, dirimu yang bersih, dirimu yang siap untuk menerima. Karena setelah pembersihan datanglah penyerahan, tahap di mana kau tidak lagi menggenggam apapun, tetapi membiarkan segalanya mengalir sesuai kehendak ilahi. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja tanpa kau perlu berusaha keras. Semuanya mulai bergerak dengan mudah, karena kau tidak lagi melawan arus. Air kehidupan telah memandikan jiwamu. Kini saatnya berjalan menuju sungai cahaya berikutnya. Sungai penyerahan, di mana kau akan menemukan makna sejati dari kebebasan batin. Bagian 3. Penerimaan cahaya yang datang. Tarik napas perlahan. Biarkan udara masuk ke dadamu seperti embun yang turun di pagi suci. Rasakan bagaimana semesta sedang berbicara tanpa kata, melalui keheningan yang menenangkan. Inilah momen ketika engkau mulai menerima, bukan lagi menolak, bukan lagi bersembunyi di balik luka-luka lama yang pernah menutup jalanmu. Engkau kini berdiri di antara dua dunia, yang lama dan yang baru, yang hampa dan yang penuh, yang gelap dan yang bercahaya. Rasakan, sebuah tangan halus menyentuh hatimu, bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah cahaya yang sejak lama menunggu, mengetuk lembut, memanggil namamu dalam bahasa yang hanya jiwa dapat mengerti. "Terimalah," bisiknya. "Segala yang datang padamu hari ini bukan kebetulan. Segalanya adalah undangan untuk mengenali dirimu yang sejati. Engkau pernah berjuang melawan arus, bukan? Mencoba mengendalikan segalanya dengan logika dan ketakutan. Namun kini, engkau tahu, ada saatnya untuk berhenti melawan dan mulai mempercayai. Keajaiban tidak datang karena engkau berusaha terlalu keras. Keajaiban datang ketika engkau membuka tanganmu, menyerahkan semua bebanmu, dan berkata dengan hati yang tulus, "Ya, aku siap. Aku tidak takut lagi." Inilah titik di mana semesta mulai bekerja.
Saat engkau tidak lagi berusaha mengatur jalannya, semesta mengatur segalanya untukmu. Saat engkau berhenti memaksa waktu, waktu menjadi sahabatmu. Dan ketika engkau berhenti menolak cahaya, cahaya itu akan mengisi setiap ruang yang dulu kosong. Lihatlah di dalam hatimu. Ada taman yang mulai tumbuh perlahan. Ada bunga yang mulai mekar di antara luka yang dulu menghitam. Ada damai yang turun lembut, seperti hujan di atas tanah kering. Setiap detik dari penerimaan ini adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Cinta yang tidak lagi menuntut, tetapi mengalir, seperti air suci yang membersihkan segalanya. Rasakan cahaya itu masuk ke setiap lapisan tubuhmu, ke matamu, agar engkau melihat keindahan, bukan kekurangan, ke lidahmu, agar engkau berbicara dengan kasih, bukan keluh, ke dadamu, agar engkau bernafas dalam keyakinan, bukan kecemasan, dan ke hatimu, agar engkau beristirahat dalam damai, bukan dalam perang. Inilah penerimaan, bukan kelemahan, tetapi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Dan saat engkau menerima cahaya ini, semesta berbisik lembut, engkau telah siap untuk kekayaanmu. Bukan hanya kekayaan materi, tetapi kekayaan makna. Kekayaan rasa syukur, kekayaan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli, karena semuanya kini mengalir langsung dari sumbernya, dari Tuhan, melalui hatimu sendiri. Diamlah sejenak, biarkan kalimat terakhir ini meresap dalam hatimu. Cahaya tidak datang dari luar, cahaya itu sudah lama menunggumu di dalam, dan hari ini engkau akhirnya membiarkannya bersinar. Bagian 4. Kebangkitan daya batin. Sekarang dengarkan, di balik hening ini ada sesuatu yang bergerak, bukan angin, bukan suara dunia. Itu adalah gerakan halus dari daya batinmu, yang perlahan, tapi pasti, mulai bangkit. Dulu, engkau mengira dirimu kecil. Engkau percaya bahwa nasibmu ditentukan oleh dunia luar. Namun kini, sesuatu di dalammu mulai berbisik, "Tidak. Aku bukan korban waktu. Aku adalah penggerak semesta. Daya batinmu adalah napas dari sumber tertinggi. Ia tidak keras, tapi lembut. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia tidak mencari kekuasaan, karena ia adalah kekuasaan yang sejati. Kekuatan untuk mencipta, menyembuhkan, dan menarik segala kebaikan ke dalam hidupmu. Bayangkan di dadamu ada sebuah pusat cahaya. Awalnya redup, seperti bara kecil yang tertutup abu. Namun setiap kali engkau bernapas dengan sadar, bara itu tumbuh menjadi api. Api yang tidak membakar, melainkan menerangi. Inilah kebangkitan daya batin. Proses sakral di mana engkau mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan hanya tubuh, engkau bukan hanya pikiran. Engkau adalah roh yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dari dalam. Daya batin ini tidak memerlukan sihir. Ia adalah sihir itu sendiri. Ia bekerja melalui keyakinanmu, melalui doa yang engkau ucapkan dengan hati yang bersih, melalui setiap tindakan kecil yang engkau lakukan dengan cinta. Ketika engkau tersenyum pada seseorang dengan tulus, daya itu bergerak. Ketika engkau memaafkan, meski hatimu masih gemetar, daya itu tumbuh. Ketika engkau memilih untuk bersyukur di tengah badai, daya itu menjadi sayap yang membawamu ke atas. Lebih tinggi, lebih terang, lebih kuat. Sekarang bayangkan energi itu mengalir dari pusat dadamu, naik ke kepala, turun ke ujung jari, menyebar ke seluruh tubuhmu. Setiap sel di dalammu mulai bergetar lembut, seperti tanah yang dibasahi hujan pertama setelah musim panjang. Rasakan, setiap getaran itu membawa pesan, "Aku siap menerima. Aku pantas berlimpah. Aku tidak lagi menolak kebesaran diriku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa kecil. Kekuatanmu kini bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menyelaraskan dirimu dengannya. Engkau dan semesta tidak lagi berseberangan. Engkau adalah napas dari semesta itu sendiri. Dan ketika daya batinmu bangkit sepenuhnya, engkau akan menyadari bahwa semua doa yang pernah engkau panjatkan tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu momen ini, ketika engkau cukup terbuka untuk menerima. Hari ini, pada saat engkau mendengarkan ini,
semesta sedang berputar di sekelilingmu. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai bergeser perlahan. Kesempatan yang dulu tampak jauh, kini bergerak mendekat tanpa engkau kejar. Karena kekuatan sejati tidak mengejar, ia menarik. Dan daya batinmu adalah magnet suci yang memanggil segala hal baik untuk datang padamu. Jangan takut pada besarnya cahaya yang mulai muncul di dalam dirimu. Cahaya itu tidak akan menelanmu. Ia akan membimbingmu, menerangi jalan yang dulu gelap, dan mengingatkanmu bahwa engkau dilahirkan bukan untuk bertahan, tetapi untuk bersinar. Diamlah sejenak, rasakan denyut di dadamu. Itulah pusat kekuatanmu. Itulah tempat semesta berbicara langsung kepadamu. Dan bisikan itu berkata lembut, "Bangkitlah, jiwa terpilih. Hari ini bukan akhir, tapi permulaan dari segalanya." Bagian 5. Penerimaan. Diamlah sejenak. Biarkan suaramu berhenti. Biarkan pikiranmu tenang. Biarkan hatimu duduk bersila dalam keheningan yang penuh cinta. Inilah bagian di mana perjalananmu menjadi lembut. Bukan lagi tentang berjuang, bukan lagi tentang mencari, tapi tentang menerima seutuhnya, tanpa perlawanan, tanpa syarat. Karena kadang semesta tidak ingin engkau berlari, ia hanya ingin engkau berhenti dan menyadari bahwa yang engkau cari sudah lama menunggu di dalam dirimu sendiri. Rasakan napasmu, masuk, keluar, perlahan seperti ombak yang mencium pantai. Setiap hembusan adalah pelepasan, setiap tarikan adalah penerimaan. Engkau telah melewati gelap, engkau telah menatap luka, menyentuh bayangan-bayangan yang dulu engkau hindari. Dan kini, dalam kesunyian ini, engkau mulai mengerti bahwa semua rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuka hatimu, agar engkau belajar menerima dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Penerimaan bukan tanda menyerah. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia berkata, segalanya baik adanya, segalanya memiliki tempatnya, segalanya sedang bekerja demi kebaikan yang belum engkau mengerti. Lihatlah, segala sesuatu di hidupmu yang dulu engkau anggap salah, yang engkau kira keterlambatan, yang engkau sesali sebagai kegagalan, semuanya kini berbaris dalam cahaya. Mereka bukan musuhmu, mereka adalah guru yang datang dalam bentuk yang tidak engkau harapkan. Ketika engkau menerima, engkau berhenti menolak apapun yang terjadi. Engkau tidak lagi berkata, "Mengapa aku?" melainkan berkata lembut, "Terima kasih semesta atas pelajaran ini." Dan di detik itu, bebanmu mulai terangkat. Karena hidup tidak lagi menentangmu, ia kini menari bersamamu. Bayangkan dirimu duduk di bawah langit senja. Cahaya matahari terakhir hari itu menyentuh wajahmu lembut, hangat, tidak menyilaukan. Itulah rasa penerimaan. Bukan ledakan besar, bukan keajaiban yang memekakan telinga, melainkan kedamaian halus yang membuatmu menangis tanpa tahu sebabnya. Rasakan, hatimu mulai tenang. Tidak ada lagi sesuatu yang harus dibuktikan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Kau tidak lagi harus melawan dunia, karena dunia ini bukan musuhmu. Semua yang pernah hilang akan datang kembali dalam bentuk yang lebih indah. Semua yang pernah gagal ternyata hanya menunggu waktu untuk berubah menjadi jalan baru. Ketika engkau mulai menerima, engkau membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui dirimu. Dan di saat itu, semesta pun berbisik pelan di telingamu. Sekarang aku bisa masuk. Masuk ke dalam hidupmu. Masuk ke dalam jalanmu. Masuk ke dalam setiap doa yang dulu engkau ucapkan dengan air mata. Dan tanpa engkau sadari, semuanya mulai berubah. Bukan karena engkau memaksa, tetapi karena engkau telah mengizinkan. Izinkan cinta masuk. Izinkan rezeki datang tanpa rasa bersalah. Izinkan dirimu bahagia tanpa alasan yang harus dijelaskan. Izinkan masa lalu pergi tanpa engkau ikat dengan penyesalan. Inilah penerimaan. Bukan tentang membiarkan semuanya berlalu tanpa makna, tetapi tentang menatap segalanya dengan mata baru. Mata yang tahu bahwa setiap hal, setiap orang, setiap kejadian adalah bagian dari rencana yang suci. Sekarang,
ucapkan dalam hatimu. Dengan lembut, penuh keyakinan, aku menerima, aku siap, aku percaya. Ucapkan lagi, lebih dalam kali ini. Aku menerima, aku siap, aku percaya. Biarkan kalimat itu bergetar dalam tubuhmu. Biarkan ia menjadi mantra yang membuka gerbang keajaibanmu. Karena pada saat engkau benar-benar menerima, semesta pun berlutut di hadapan ketenanganmu dan berkata pelan, engkau telah pulang ke dalam dirimu sendiri. Bagian 6. Keheningan dan keajaiban. Heninglah sejenak. Biarkan semua suara dunia mereda. Biarkan langkah waktu berhenti di antara detak jantungmu. Dan di ruang sunyi itu, dengarlah sesuatu yang lebih dalam dari suara. Sebuah bisikan yang halus, suci, dan abadi. Ia tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam dirimu. Inilah tahap yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang telah melewati badai, jiwa yang telah belajar menerima, dan kini, perlahan-lahan, mulai menyatu dengan keajaiban itu sendiri. Hening bukan berarti kosong. Hening adalah tempat di mana segalanya dimulai. Dari heninglah semesta diciptakan. Dari heninglah doa pertama kali diucapkan tanpa kata. Dan dari heninglah kekayaan sejati mulai bertunas. Lihatlah di sekelilingmu, meski matamu terpejam. Engkau mungkin tidak melihat apa-apa, tetapi dalam kegelapan yang lembut itu, ada gerak halus, gerak energi yang sedang menata ulang takdirmu. Di bawah keheningan yang tenang ini, semesta sedang menulis ulang bab baru kehidupanmu. Tidak dengan pena dan tinta, tetapi dengan cahaya dan getaran. Dan di dalam dirimu, Tuhan sedang berbisik, lembut sekali, seperti desir angin di antara doa. Lihatlah anakku, inilah saatnya keajaiban bekerja. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menuntut. Keajaiban tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan ketenangan. Ia datang saat engkau benar-benar diam, dan mulai percaya bahwa segalanya sudah cukup. Di dalam keheningan, engkau mulai merasakan sesuatu yang belum pernah engkau sadari, bahwa engkau tidak sendiri, bahwa segala yang engkau butuhkan sudah sejak lama menunggumu, di sini, di dalam hatimu sendiri. Setiap napasmu adalah doa yang tak bersuara. Setiap detak jantungmu adalah langkah semesta yang menari di dalam tubuhmu. Dan setiap kali engkau diam, keajaiban itu tumbuh. Diam-diam, lembut, tapi pasti. Engkau mulai menyadari bahwa keheningan bukan tempat bersembunyi. Ia adalah tempat untuk pulang. Pulang ke asal, pulang ke sumber, pulang ke kesadaran bahwa engkau dan semesta tidak pernah terpisah. Bayangkan, engkau duduk di tepi danau bening. Airnya tidak bergerak. Langit memantul sempurna di permukaannya. Tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Itulah dirimu ketika engkau benar-benar hening, menjadi cermin bagi cahaya Tuhan yang jatuh lembut ke dalam jiwamu. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Bukan dengan ledakan, bukan dengan cahaya menyilaukan, tapi dengan kesadaran yang begitu tenang hingga hampir tak terucap. Segala hal yang dulu engkau kejar, ternyata sedang berjalan menuju dirimu. Rezeki mulai bergerak tanpa engkau kejar. Pintu-pintu terbuka tanpa engkau ketuk. Orang-orang baik datang tanpa engkau panggil. Karena getaranmu kini adalah doa yang sudah dijawab. Engkau tidak lagi meminta. Engkau menjadi doa itu sendiri. Heninglah sedikit lebih lama. Biarkan tubuhmu larut dalam kehadiran yang lembut ini. Rasakan udara di sekitarmu menjadi hangat, ringan, dan hidup. Itu bukan imajinasimu. Itu energi semesta yang sedang menyelimuti dirimu. Setiap kali engkau benar-benar hening, Tuhan berbicara paling lantang. Ia tidak memakai suara, tetapi memakai perasaan yang tiba-tiba menenangkan hatimu. Ia tidak menjawab dengan kata, tetapi dengan kejadian-kejadian yang mulai selaras tanpa engkau rencanakan. Inilah rahasia para jiwa terpilih. Mereka tidak mengejar keajaiban. Mereka menjadi keajaiban itu sendiri, dengan diam, dengan tenang, dengan percaya penuh,
bahwa semesta tidak pernah salah memilih waktu. Diamlah lagi, dengarkan napasmu sendiri. Itulah suara kehidupan. Itulah lagu paling tua di alam semesta. Dan di antara setiap hembusan itu, ada pesan lembut yang turun dari langit. Keajaibanmu sudah dekat. Kekayaanmu sedang berjalan menuju pintumu. Tetaplah tenang, tetaplah percaya. Keheningan bukan akhir dari perjalananmu, tapi gerbang menuju kelimpahan tanpa batas. Karena hanya jiwa yang tenang, yang mampu mendengar langkah-langkah keajaiban datang menghampiri. Bagian 7. Kekayaan yang turun. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Rasakan udara itu keluar dari tubuhmu, seperti daun tua yang akhirnya jatuh dari pohon, tanpa penyesalan, tanpa takut kehilangan. Karena setelah daun jatuh, tunas baru akan tumbuh. Dan begitulah juga dengan hidupmu hari ini. Hari ketika kekayaan mulai turun ke dalam jalanmu. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Semesta tidak sedang menundamu, ia sedang menyiapkanmu. Segala hal yang pernah hilang, segala yang pernah gagal, semua luka yang dulu engkau benci, semuanya hanyalah cara halus Tuhan membersihkan wadahmu, agar ketika berkah itu turun, engkau cukup siap untuk menampungnya. Sekarang, lihatlah dengan mata batinmu. Bayangkan langit yang terbuka perlahan, seperti tirai panjang yang disibak angin. Cahaya keemasan turun perlahan, menyentuh ubun-ubunmu, menelusuri wajahmu, menyelusup ke dadamu, dan berhenti di pusat hatimu. Di sana, sesuatu bergetar pelan, hangat, lembut, ajaib. Itulah getaran kekayaan yang turun dari langit. Bukan hanya kekayaan materi, tapi kekayaan yang lebih dalam. Ketenangan yang tidak tergoyahkan, kebijaksanaan yang tidak mudah hilang, dan rasa syukur yang tak pernah berakhir. Rasakan, setiap getaran itu membawa pesan, bahwa mulai hari ini, semua yang engkau lakukan akan mulai berbuah. Usahamu tidak lagi berjalan sendirian, doamu tidak lagi menguap di udara, setiap langkahmu kini dituntun oleh tangan halus yang tak terlihat. Engkau akan melihat tanda-tandanya. Orang-orang mulai datang membawakan kabar baik. Kesempatan yang dulu terasa jauh, mulai mengetuk pintu hatimu sendiri, dan hal-hal yang dulu terasa berat, kini berjalan ringan, seolah semesta sendiri ikut bekerja bersamamu. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, bukan angka di layar, bukan benda yang menumpuk, tapi rasa cukup yang membebaskan, rasa syukur yang terus menetes, seperti air suci dari langit yang tak pernah habis. Kekayaan sejati bukan milik tangan, tapi milik hati. Dan ketika hatimu makmur, tanganmu pun akan mengikuti. Ucapkan dalam hati, dengan suara yang lahir dari keyakinan terdalam, aku siap menerima, aku pantas menerima, aku tidak lagi menolak keajaiban. Biarkan kata-kata itu menjadi gema di dalam dirimu. Ulangi dengan penuh kesadaran, lagi dan lagi, sampai getarannya menjadi bagian dari napasmu. Bayangkan sekarang, hujan lembut turun dari langit cahaya. Setiap tetesnya adalah rezeki, adalah doa yang berubah menjadi nyata, adalah janji Tuhan yang kini ditepati. Hujan itu tidak membasahi tubuhmu. Ia meresap ke dalam jiwamu, menyuburkan niat baikmu, menghidupkan harapanmu, dan menumbuhkan kembali semua impian yang dulu sempat layu. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai terasa ringan. Ada aliran hangat di dadamu. Ada kedamaian yang turun tanpa sebab. Itu tanda bahwa frekuensimu sudah selaras dengan semesta. Engkau tidak lagi menunggu berkah. Engkau menjadi tempat di mana berkah itu turun. Dan pada saat ini, di ruang hening antara satu napas dan napas berikutnya, kekayaanmu mulai terbuka. Gerbang rezeki yang tertutup mulai bergeser perlahan. Dan langit berbisik lembut, hanya untukmu. Sudah waktunya. Sudah waktunya engkau hidup bukan dalam kekurangan, tapi dalam kelimpahan. Sudah waktunya engkau berhenti bertahan dan mulai menikmati kehidupan yang penuh cahaya. Sudah waktunya engkau menerima semua yang telah lama dijanjikan. Sebab hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah awal yang ditulis dengan tinta emas di kitab semesta. Hari ketika kekayaanmu mulai turun.
menyentuh tanah hidupmu, dan tumbuh menjadi keajaiban yang tidak akan berhenti berkembang. Diamlah sebentar, biarkan seluruh tubuhmu mendengar kalimat terakhir ini. Engkau telah melewati malam yang panjang, dan kini fajar kekayaanmu telah menyingsing. Gerbang telah terbuka. Kau telah melewati perjalanan panjang, dari kesadaran yang perlahan terbangun, menuju pembersihan yang membebaskan, menuju penerimaan yang lembut, hingga kebangkitan daya batin, dan keheningan yang mengalirkan keajaiban. Sekarang, gerbang telah terbuka. Segala hal yang engkau panjatkan dalam doa, setiap niat baik yang engkau tanam di hati, semuanya siap turun ke dalam hidupmu. Rasakan aliran energi itu, hangat, lembut, dan penuh cinta. Ia menyapu sisa ragu, sisa takut, dan sisa penolakan. Kini yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa engkau pantas menerima, bahwa engkau pantas berlimpah, bahwa segalanya telah tersedia, hanya menunggu dirimu untuk merangkulnya. Kau adalah jiwa terpilih. Engkau telah dibimbing untuk tiba di momen ini, di saat semesta menatapmu dengan kasih dan berkata lembut, "Segalanya untukmu, segalanya adalah hakmu. Engkau siap menerima." Biarkan kalimat itu bergema di dalam hatimu. Biarkan ia menjadi mantra kehidupanmu. Biarkan ia menjadi cahaya yang menuntun langkahmu ke depan. Dan sekarang, dengan hati yang penuh syukur, tangan terbuka, dan napas yang tenang, ucapkan dalam diam, "Aku siap, aku pantas, aku menerima." Segalanya turun ke dalam hidupku dengan mudah dan indah. Jika hatimu merasakan kebenaran ini, tunjukkan kesadaranmu pada dunia. Tekan like, subscribe untuk cahaya lebih banyak, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di komentar sebagai simbol kesiapanmu menerima pesan semesta. Ingatlah, ini bukan sekadar kata. Ini adalah gerbang yang telah terbuka. Ini adalah awal dari perjalanan kelimpahan yang nyata. Dan setiap napasmu berikutnya adalah langkahmu menuju kehidupan yang penuh berkah, damai, dan indah. Gerbang telah terbuka, dan dunia menunggumu untuk melangkah masuk.